Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-104. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun sebelum ia menyahut, maka ia pun terkejut melihat anak muda yang terlempar dari pintu gede itu dan jatuh di halaman. Ampun, aku minta ampun. Anak muda itu hampir menangis. Seorang yang bertubuh tinggi kekar melangkah mendekatinya. Dengan tangkasnya ia menggapai baju anak muda yang terjatuh itu. Kemudian ditariknya sehingga anak muda itu berdiri. Namun sebuah pukulan yang sangat keras telah mengenai perutnya. Anak muda itu terbungkuk kesakitan. Tetapi pukulan yang lain melayang mengenai wajahnya. Sehingga sekali lagi anak muda itu terjatuh di halaman. Ki Pandi, Manggada dan Laksono berdiri termangu-mangu. Sedang orang yang sudah sebaya dengan Ki Pandi itu berkata, "Lebih baik kita pergi. Jika kita masih tetap di sini, maka kita tentu akan dianggap mencampuri persoalan mereka." Ki Pandi termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Silahkan menyingkir Kisanak. Aku akan menonton di sini." Orang itu menjadi heran. Dengan nada tinggi ia berkata, "Apa yang sebenarnya kau kehendaki? Kau sudah mendapatkan perlakuan kasar. Kau sudah diusir seperti seorang pengemis, meskipun kau mampu membayar harga makanan dan minumanmu. Sekarang kau akan menonton apa yang bakal terjadi di sini. Waduh, bukankah itu akan berakibat buruk bagi kalian?" Kasihan anak-anak muda yang bakal mengalami nasib buruk itu, berkata Ki Pandi. "Itu hukuman bagi mereka. Bukankah mereka telah memperolok-olok Kisanak? Tetapi kenakalan itu masih merupakan kenakalan anak-anak muda. Namun agaknya anak muda yang berpengawal itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih kasar lagi. Justru karena ia mempunyai kedudukan yang kuat serta pengawal yang berilmu tinggi," berkata Ki Pandi. "Bahkan menurut perhitunganku, anak muda itu tentu juga sering memeras orang-orang yang telah meminjam uang kepada ayahnya di luar pengetahuan ayahnya itu sendiri." "Ya," jawab orang itu. "Dari mana kau tahu?" "Aku hanya menduga," jawab Ki Pandi. Namun kemudian katanya, "Meskipun aku juga berprihatin melihat anak-anak muda yang tidak lagi menaruh hormat kepada orang-orang tua, sebagaimana dilakukan oleh ketiga orang anak muda yang memperolok-olokkan aku. Tetapi aku merasa sangat menyesali sikap dan tindakan anak muda yang berpengawal itu. Tingkah lakunya sudah mengarah pada laku kejahatan. Ia menakut-nakuti orang di satu lingkungan tertentu dan memeras mereka dengan semena-mena." "Aku sependapat Kisanak. Tetapi apa yang dapat kau lakukan atas mereka?" sahut orang itu. Namun keadaan menjadi bertambah tegang ketika dua orang anak muda yang lain dilemparkan keluar pula. Mereka mulai merengek minta ampun
Tetapi ketiga orang yang bertubuh tinggi, berbadan kekar dan berwajah garang itu tanpa belas kasihan telah menghajar mereka. Sedangkan anak muda yang ditakuti itu berdiri bertolak pinggang di muka pintu. Ki Pandi berdiri termangu-mangu. Kemudian ia berpaling kepada Manggada dan Laksono sambil berkata, "Kalian harus mencegah perlakuan yang sewenang-wenang itu." Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak. Semula Ki Pandi mencegah mereka untuk turun tangan. Namun tiba-tiba Ki Pandi itu justru memberikan perintah kepada mereka untuk berbuat sesuatu. Melihat kedua anak muda itu ragu-ragu, maka Ki Pandi pun berkata sekali lagi, "Cegah orang itu. Mereka tidak berhak memperlakukan anak-anak muda itu seperti itu. Jika anak-anak muda itu bersalah, maka ia harus diserahkan kepada Ki Demang atau Bebahu yang ditugaskannya." Manggada dan Laksono mengangguk kecil tanpa bertanya lebih lanjut. Maka mereka pun melangkah mendekati anak muda yang bertolak pinggang itu. Anak muda itu memang menjadi heran melihat kedua orang yang telah diusirnya itu mendatanginya. Dengan lantang anak muda itu membentaknya, "Hei, untuk apa kau datang kepadaku?" Suaranya justru telah menghentikan pengawalnya yang masih saja menyakiti ketiga anak muda yang sudah minta ampun itu. Bahkan mulut mereka sudah mulai berdarah karena bibir mereka yang pecah atau gigi mereka yang terlepas. "Hentikan perbuatanmu itu, Kisanak," berkata Manggada. "Perbuatan yang mana?" bertanya anak muda itu. "Anak-anak muda yang dipukuli oleh pengawalmu itu sudah merengek minta ampun. Ternyata mereka memang tidak lebih dari anak-anak yang hanya dapat menangis dan minta ampun jika mereka menghadapi kesulitan. Meskipun mereka anak-anak yang tidak tahu diri dan tidak mengenal unggah-ungguh," jawab Manggada. Wajah anak muda itu menjadi merah. Tidak pernah ada orang yang berani mencegah perbuatannya. Karena itu, maka ia pun berteriak, "Hei, pengemis buruk! Kau tidak mengenal aku, Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku penguasa di lingkungan ini?" "Mungkin, tetapi mereka tidak mengakuimu. Aku pun bukan orang yang termasuk mempunyai pinjaman kepada orang tuamu. Karena itu, aku dapat bersikap sesuai dengan kemauanku atasmu." "Setan kau!" Suara anak muda itu mulai bergetar oleh kemarahan yang membakar ubun-ubunnya. "Kalian mau apa sekarang?" Laksonolah yang menyahut, "Bagus, aku menunggu pertanyaan itu. Dengar, sekarang aku akan mencegah perbuatan orang-orangmu itu, jika perlu dengan kekerasan." Kemarahan anak muda itu tidak terbendung lagi. Karena itu, maka ia pun berteriak kepada orang-orangnya, "Koyaklah mulut anak-anak gila ini!" Ketiga orang pengawal anak muda itu pun meninggalkan korban-korban mereka dengan gigi yang gemeretak. Maka mereka segera melangkah mendekati Manggada dan Laksono. Ketiga orang anak muda yang tulang-tulangnya bagaikan retak itu berusaha untuk bangkit. Namun mereka hanya dapat beringsut beberapa langkah. Sementara Manggada berkata, "Jangan takut anak-anak manis, kau tidak akan dipukuli lagi." Ketiga orang anak muda itu pun menjadi heran. Anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang duduk bersama orang bongkok yang telah diperolok-olokkannya. Ketika itu,
Mereka tidak berbuat apa-apa. Meskipun nampaknya mereka tersinggung, tetapi justru orang bongkok itu sendirilah yang menenangkan mereka, sehingga keduanya tidak berbuat apa-apa. Bahkan ketika salah seorang dari mereka mengharap kedua anak muda itu marah, ternyata keduanya tidak bangkit dari tempat duduknya. Namun kini anak-anak muda itu telah menantang ketiga orang pengawal anak muda yang sangat disegani di lingkungan itu. Dalam pada itu, ketiga orang pengawal itu sudah siap. Namun karena yang akan mereka hadapi hanya dua orang anak muda saja, maka seorang di antara mereka terpaksa mengalah. "Kau bereskan anak-anak yang telah memukuli sepupuku itu," berkata anak muda yang disegani itu. Orang itu memang berpaling kepada ketiga orang anak muda yang sudah berhasil bangkit untuk duduk di pinggir halaman itu. Sementara itu, Laksonolah yang berteriak kepada mereka, "Bangkit, lawan orang yang akan memukulimu. Bukankah kalian laki-laki sejati? Kalian hanya berani memperolok-olokkan orang tua yang kau anggap tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi menghadapi orang yang kau anggap kuat, kau sama sekali tidak berani berbuat apa-apa, bahkan merengek minta ampun." "Cukup!" bentak anak muda yang membawa tiga orang pengawal itu. Lalu katanya kepada kedua orang pengawalnya, "Buat mereka menjadi jerah." Kedua orang pengawal itu pun segera melangkah maju. Seorang mendekati Manggada dan seorang lagi mendekati Laksono. Dalam pada itu, beberapa orang yang ada di kedai itu pun telah keluar. Mereka melihat dua orang anak muda yang datang bersama orang bongkok itu sudah berhadapan dengan orang-orang yang sangat ditakuti di tempat itu. Bahkan Ki Demang pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Tetapi kedua orang anak muda yang berpakaian kusut itu nampaknya sama sekali tidak merasa takut. Tetapi beberapa orang berbisik di antara mereka, "Mereka belum mengenal kedua orang yang garang dan bengis itu. Mereka tentu akan mematahkan tangan atau kaki keduanya, atau bahkan lehernya." Sementara itu, orang yang umurnya sebaya dengan Ki Pandi itu pun berkata dengan nada cemas, "Kau umpankan anak-anak itu ke dalam mulut serigala yang sangat buas. Kau tentu belum mengenal mereka. Mereka dapat berbuat apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Apalagi terhadap orang yang sudah berani menentang anak muda yang mengendalikan mereka. Anak muda yang nampaknya tampan itu ternyata berhati iblis. Dan kau serahkan anak-anakmu itu ke tangannya yang merah oleh darah." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku tidak berharap demikian. Aku tidak senang melihat tingkah laku anak muda dan pengawal-pengawalnya itu. Karena itu aku berharap bahwa kedua orang kemenakanku itu dapat sedikit memperingatkannya, agar untuk selanjutnya ia berhati-hati." "Apakah kedua kemenakanmu itu mempunyai ilmu kebal?" bertanya orang itu. "Tidak," jawab Ki Pandi. Namun katanya kemudian, "Tetapi mereka berbekal niat yang baik." "Niat saja tidak akan menolong mereka. Nasibnya akan menjadi lebih buruk dari ketiga orang anak muda itu." Dalam pada itu, Manggada dan Laksono pun sudah mulai bergeser saling menjauhi. Mereka sudah siap menghadapi kedua orang yang bertubuh tinggi tegap itu. Bahkan tenaga mereka pun ternyata lebih kuat dari orang kebanyakan. Orang-orang yang bertubuh raksasa itulah yang kemudian mulai menyerang.
Mereka seakan-akan tidak memperhitungkan perlawanan kedua orang anak muda itu. Raksasa yang melawan Manggada itu justru telah melangkah maju sambil menjulurkan tangannya untuk menangkap anak muda itu. Seakan-akan anak muda itu bukannya sasaran yang dapat bergerak dan apalagi melawan. Manggada yang melihat lawannya itu ingin menangkapnya begitu saja, justru merasa tersinggung. Beberapa langkah ia mundur, tidak untuk menghindari tangan lawannya yang akan menangkap lengannya itu, tetapi ia justru mengambil ancang-ancang. Bahwa Manggada merasa tersinggung itu telah membuatnya berusaha untuk memberikan peringatan kepada lawannya pada serangannya yang pertama. Demikianlah, ketika raksasa itu masih saja melangkah maju, maka dengan tiba-tiba saja Manggada telah melenting sambil memiringkan tubuhnya. Dikerahkannya tenaganya untuk melontarkan serangan ke arah dada orang itu, untuk menunjukkan bahwa lawannya tidak dapat menganggapnya seorang yang tidak berdaya. Tubuh Manggada meluncur dengan derasnya, kakinya terjulur lurus menyamping, langsung ke arah dada. Namun ternyata yang tidak terduga-duga itu terjadi. Manggada sendiri terkejut ketika kakinya menghantam dada orang itu. Ternyata pertahanan orang itu telah terguncang. Bahkan kemudian orang itu bagaikan dilemparkan langsung jatuh terbanting di tanah. Terdengar mulutnya mengumpat kasar. Dengan sigapnya ia melenting untuk bangkit berdiri. Tetapi ternyata tubuhnya pun segera terhuyung-huyung. Ia hanya mampu berdiri beberapa kejap. Kemudian sekali lagi tubuhnya jatuh terguling. Bahkan dari mulutnya telah mengalir darah. Orang itu mengerang kesakitan. Dipeganginya dadanya dengan kedua tangannya sambil menggeliat-geliat. Betapa wajahnya membayangkan kesakitan yang sangat. Bahkan kemudian nafasnya menjadi sesak. "Gila!" teriak anak muda yang disegani itu. "Apa yang telah terjadi denganmu?" Tetapi orang yang bertubuh raksasa itu tidak dapat menjawab. Dari mulutnya masih terdengar erang kesakitan. Kipandi menjadi cemas. Ia tidak mengharap Manggada membunuh orang itu. Namun Kipandi pun memaklumi bahwa setelah berada di hutan selama sebulan, maka Manggada kehilangan pengamatan atas tingkat ilmunya. Manggada sendiri tidak sadar bahwa ilmunya telah jauh meningkat dibandingkan sebelum ia menjalani laku topo ngidang di hutan dari purnama sampai ke purnama. Sementara itu, seorang di antara raksasa yang sudah berhadapan dengan Laksono pun menjadi cemas. Agaknya anak muda yang seorang laki itu pun memiliki kemampuan yang setingkat. Tetapi orang yang sudah siap menghadapi Laksono itu berkata kepada diri sendiri, "Orang dungu itu telah lengah, sehingga ia tidak berdaya sama sekali ketika serangan itu datang." Karena itu, maka orang itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi anak muda yang seorang laki itu. Sementara itu, anak muda yang ditakuti itu pun berteriak kepada pengawal yang seorang laki, "Gantikan orang dungu itu. Ia tidak pantas menjadi pengawalku lagi. Selesaikan kedua orang anak iblis itu, apapun yang terjadi atas mereka." Perintah itu jelas. Mereka tidak perlu mengekang diri lagi. Bahkan seandainya anak-anak itu terbunuh oleh tangan-tangan mereka yang kasar itu. Manggada mundur beberapa langkah. Yang terjadi itu,
benar-benar di luar dugaannya sendiri. Karena itu, maka ia justru harus menilai kembali tenaga dan kemampuannya, bahkan tanpa mengerahkan tenaga dalamnya. Yang kemudian mulai menyerang adalah orang yang berhadapan dengan Laksono. Sebenarnya lah, bahwa Laksono sendiri juga menjadi bimbang oleh kekuatan dan kemampuannya sendiri. Karena itu, maka Laksono harus mulai dari dasar kekuatannya. Ia mulai menjajaki kekuatan dan kemampuan lawannya. Ia pun tidak ingin jika lawannya kemudian terbunuh dalam pertempuran itu. Namun dalam beberapa saat, Laksono pun segera mengetahui bahwa kekuatan lawannya yang bertubuh raksasa itu tidak akan mampu menggetarkan pertahanannya. Karena itu, maka Laksono pun tidak perlu bersusah payah menghindari serangan-serangan lawannya. Tetapi ia selalu menangkis dan bahkan membentur serangan lawannya. Dengan demikian maka Laksono sekaligus dapat menjajaki bukan saja kekuatan dan kemampuan lawannya, tetapi kekuatan dan kemampuannya sendiri pula. Ternyata orang yang bertubuh raksasa itu tidak banyak mempunyai kesempatan. Serangan-serangannya selalu kandas seakan-akan tidak berarti bagi lawannya yang masih muda itu. Setiap terjadi benturan, maka rasa-rasanya tulang-tulangnya menjadi retak. Demikian pula orang yang kemudian menggantikan kawannya yang kesakitan itu. Ia pun segera mulai terdesak. Namun Manggada berusaha untuk lebih mengendalikan diri. Ia tidak ingin membunuh seorang pun. Bahkan ia pun mulai menjadi cemas ketika ia melihat orang yang terbaring itu sama sekali tidak bergerak lagi. Kipandi yang juga melihat orang itu tidak bergerak lagi, segera mendekatinya. Namun ternyata orang itu masih hidup. Namun tubuhnya sudah menjadi lemah sekali. Meskipun demikian, pernapasannya masih cukup baik. Kipandi pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berteriak kepada pemilik kedai yang berdiri termangu-mangu di pintu kedainya sambil gemetar. "Ambil air, cepat!" Pemilik kedai itu seakan-akan telah bergerak dengan sendirinya. Berlari-lari ia mengambil semangkuk air dan diserahkannya kepada Kipandi yang berjongkok di sebelah orang itu. Sementara Manggada dan Laksono masih bertempur di halaman. Kipandi kemudian telah mengambil sebutir obat dari kantong ikat pinggangnya, kemudian menyisipkannya di bibir orang itu. Sambil menitikkan air di mulut orang itu, Kipandi berkata, "Telanlah, keadaanmu akan berangsur baik." Antara sadar dan tidak sadar, maka orang itu pun telah menelan air yang dituangkan perlahan-lahan di mulutnya. Obat yang diselipkan di bibir orang itu pun telah menjadi larut pula ikut tertelan lewat kerongkongannya. Terasa darahnya yang menjadi hangat merambat lewat urat-uratnya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan sakit pun sedikit demi sedikit telah menjadi berkurang, sementara tenaganya terasa sedikit segar. Meskipun dadanya masih sakit dan tulang-tulangnya terasa nyeri, namun obat itu telah sangat membantunya untuk mengurangi penderitaannya. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung, namun sudah tidak seimbang lagi. Manggada dan Laksono telah mendesak lawannya sehingga sama sekali tidak berdaya lagi. Mereka tinggal dapat meloncat-loncat menghindar, berlari-lari kecil mengambil jarak, dan bahkan nampak di wajah mereka
betapa mereka mulai dicekam oleh kecemasan yang sangat. Sekali-sekali serangan Manggada dan Laksono telah mengenai tubuh mereka. Perasaan sakit dan nyeri telah mencekam seluruh tubuh mereka. Lawan Manggada hidungnya sudah mulai berdarah, sementara lawan Laksono matanya nampak lembab dan kebiru-biruan. Anak muda yang disegani itu ternyata tidak mau melihat kenyataan. Ketika kedua pengawalnya itu tidak lagi mampu berbuat sesuatu, maka ia masih saja berteriak, "Bunuh anak iblis-iblis itu! Jangan takut, aku yang akan mempertanggungjawabkannya." Tetapi kedua orang pengawalnya yang bertubuh raksasa itu tidak mampu berbuat sesuatu. Mereka tidak mampu lagi menghindari dan bahkan menangkis serangan-serangan anak-anak muda itu. Bahkan ketika Laksono sedikit terdorong melayangkan tangannya menebas dengan sisi telapak tangannya itu, bahkan mengenai kening lawannya, maka lawannya itu pun merasa bumi tempatnya berpijak menjadi berputar. Laksono yang sudah siap melancarkan serangan berikutnya telah tertahan dan bahkan mengurungkannya. Dibiarkannya lawannya berusaha memperbaiki keseimbangannya yang goyah itu. Anak muda yang disegani itu menjadi semakin marah ketika orang yang berusaha untuk berdiri tegak itu gagal, sehingga ia jatuh terduduk. Maka anak muda itu pun berteriak, "Hei, pengecut! Kenapa kau malah duduk di situ? Bangkit, bunuh lawanmu atau kau akan dihukum cambuk oleh ayah." Orang itu memang masih berusaha untuk bangkit, tetapi ia tidak mampu lagi. Kepalanya benar-benar terasa pening dan segalanya telah berputar. "Bangkit!" teriak anak muda itu. Laksono yang mendengar teriakan-teriakan itu justru tidak tahan lagi, justru karena lawannya sudah tidak berdaya. Karena itu, maka ketika anak muda itu berteriak sekali lagi dan bahkan lebih keras, maka Laksono telah meloncat menghampirinya. Dengan cepat tangannya telah menggapai baju anak itu dan menariknya sambil berkata, "Kenapa kau hanya berteriak-teriak saja? Kenapa bukan kau sendiri yang memasuki arena dan berkelahi?" Anak muda itu terkejut. Ia tidak pernah mengalami perlakuan yang demikian. Karena itu, maka ia pun berteriak, "Lepaskan bajuku, kau akan menyesal dengan perlakuanmu." Tetapi Laksono tidak melepaskannya. Justru tangannya terayun menampar wajah anak muda itu sambil membentak, "Diam kau, atau aku buat kau terdiam." Tamparan di wajahnya itu benar-benar mengejutkannya. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Seorang anak muda yang berpakaian kumal telah berani menamparnya. Tetapi Laksono masih saja memegangi bajunya sambil membentak-bentaknya, "Ayo, aku tantang kau berkelahi, mau tidak mau." Sebelum anak itu menjawab, maka Laksono telah menyeretnya dan mendorongnya ke halaman. Demikian kerasnya dorongan Laksono sehingga anak muda itu telah jatuh terjerembab. Wajahnya terantuk tanah sehingga menjadi kotor karenanya. Laksono yang berdiri di dekatnya membentaknya, "Bangkit, kita berkelahi." Anak itu benar-benar menjadi bingung. Orangnya yang terakhir pun telah terbaring pula di tanah. Sebenarnya Manggada tahu bahwa lawannya itu masih mungkin untuk bangkit dan memberikan perlawanan. Tetapi agaknya orang itu tidak melihat lagi harapan untuk dapat bertahan. Sehingga karena itu, ketika ia terjatuh, maka ia pun berpura-pura tidak lagi mampu berdiri. Karena anak muda itu masih belum bangkit,
maka Laksono telah menarik lagi bajunya. Sekali lagi Laksono menampar wajah anak muda itu. Tiba-tiba saja anak muda itu telah kehilangan pegangan. Ia tidak terbiasa berbuat sesuatu selain berteriak-teriak memberikan perintah. Ketika kemudian orang-orang yang mengawalnya itu tidak berdaya, maka anak muda itu pun tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Karena itu, ketika Laksono mengguncang bajunya, maka tiba-tiba saja anak itu menangis. Ampun, aku minta ampun. Hampir saja Laksono tidak mampu mengendalikan dirinya, tetapi kemudian Laksono itu menyadari bahwa anak muda itu telah benar-benar menjadi ketakutan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.